Yo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Bocoran untuk low quality gambar manga One Piece chapter 1065 sudah beredar di dunia maya. Itu pun diikuti dengan beberapa terjemahan dari beberapa sumber yang sedikit tidaknya mengungkap kebenaran apa yang terjadi di chapter ini. Kita pun tentunya jadi tahu bagaimana alur cerita beserta dengan poin penting yang ada di chapter 1065 ini. By the way, untuk gambar low quality chapter One Piece 1065 ini sudah Tamagon share di Instastory ya. Nah, dalam video kita kali ini kita akan bersama-sama mencoba untuk menganalisa dan juga berspekulasi liar mengenai hal-hal yang ingin Tamagon sampaikan terkait dengan beberapa poin yang sangat menarik di chapter ini. Jadi akan ada beberapa poin penting di chapter ini dan akan Tamagon bagi penjelasannya ya. Ini akan memudahkan kalian untuk menonton serta mendengar hal ini. Namun tentunya sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Jadi kita akan masuk langsung ke dalam poin pembahasan kita yang pertama. Poin penting yang menarik untuk dibahas yakni penciptaan senjata pemusnah massal yang bernama Seraphim. Menarik untuk membahas Seraphim Jinbe yang baru saja keluar pada chapter 1065 ini. Seperti kebanyakan Seraphim yang dimunculkan, Seraphim Jinbe berbentuk seorang anak kecil dengan sayap hitam yang mewakili DNA dari Lunarians. Ada juga rambut putihnya yang mewakili pencampuran faktor garis keturunan. Kita tahu semua bahwa Seraphim Jinbe punya hal yang spesial dibanding dengan Seraphim yang sudah kita lihat. Dia tampaknya menggunakan semacam kemampuan buah iblis atau semacamnya untuk menyerang lawannya. Contohnya adalah seperti yang ia lakukan pada Nami dengan menyelam ke bawah tanah. Yeps, ini pun mengingatkan kita pada buah iblis yang dimiliki oleh Shenor Ping, yaitu Sui Sui Nomi. Buah iblis ini memungkinkan dia untuk berenang di permukaan tanah maupun dinding. Nah, kuat dugaan bahwa memang benar tidak hanya kekuatan Lunarians beserta dengan baju cyborg yang dimiliki oleh Seraphim ini, melainkan ada hal yang menarik juga yang para ilmuwan ini masukkan ke dalam pembuatan robot ini. Jadi, Tamagon menduga bahwa masing-masing Seraphim memiliki keahlian khusus mereka masing-masing. Dalam kasus ini, kita bisa melihat Seraphim Jinbe yang bisa menggunakan Fishman Karate dan juga kemampuan buah iblis. Mengapa Tamagon bisa meyakinkan Seraphim ini juga tertanam kemampuan buah iblis? Yeps, kita bisa melihat pertarungan dari kelompok Nami melawan Seraphim Jinbe. Terdapat reaksi dari Franky yang sepertinya sangat mengenali kemampuan ini. Alasannya cukup kuat karena Franky menjadi satu-satunya orang yang pernah melawan kemampuan ini sebelumnya. Dia melawan Shenor Ping pada saat di Dressrosa. Shenor Ping punya kemampuan Sui Sui Nomi yang begitu mirip dengan yang dia lihat sekarang. Mungkin ini semacam salinan yang dibuat oleh para ilmuwan untuk memasukkan kemampuan Sui Sui Nomi kepada Seraphim tertentu yang tentunya cocok dengan kemampuan ini. Mereka pintar memberi Seraphim Jinbe Sui Sui Nomi, kemampuan untuk membiarkan manusia ikan berenang melalui tanah padat. Mereka mengambil kemampuannya untuk berenang di air dan menukarkannya dengan kemampuan berenang di darat. Atau memang kabar buruknya adalah kemampuan dari Seraphim Jinbe ini bukanlah salinan buah iblis, melainkan memang buah iblis asli itu sendiri. Jadi, Shenor Ping dipastikan mati dan buah iblisnya pun kemudian dimakan oleh Seraphim Jinbe. Lantas, bagaimana dengan Seraphim yang lainnya? Merujuk kepada chapter ini, Tamagon yakin setiap individu dari masing-masing Seraphim ini mempunyai kemampuan buah iblisnya sendiri. Jadi, kita tinggal menunggu bagaimana beberapa Seraphim lagi dengan kemampuan buah iblis mereka yang ditanamkan oleh ilmuwan ke tubuhnya. Lanjut, menarik juga membahas mengenai kata-kata yang dilontarkan oleh Vegapunk Edison. Dia mengatakan bahwa Seraphim ini masih anak-anak, jadi dia belum mencoba untuk membuat tubuh dari anak-anak ini dipasang laser beam. Dia mengatakan anak-anak, jadi ada kemungkinan kan bahwa mereka bisa tumbuh layaknya manusia pada umumnya, mempunyai struktur tubuh yang dewasa di kemudian hari. Jadi dengan hanya anak-anak, mereka sudah bisa melakukan hal yang luar biasa yang membuat kerepotan beberapa orang yang melawannya. Sekarang kita jadi tahu kan mengapa Fujitora beserta dengan World Government sangat percaya bahwa SSG ini bisa untuk menggantikan peran dari Shichibukai. Namun Tamagon pribadi meyakini bahwa kloningan Shichibukai berbentuk Seraphim ini tidak lebih kuat dari mantan Shichibukai yang asli. Alasannya adalah Seraphim ini lebih bisa diatur oleh pemerintah. Mereka lebih setia dan juga dapat diandalkan dibanding dengan mantan Shichibukai terdahulu. Ini pun juga alasan mengapa pemerintahan dunia tidak mengirim Seraphim untuk menangkap mantan Shichibukai terdahulu. Karena mungkin jika mereka melakukan hal ini, resiko kekalahan dari kloningan Shichibukai itu persentasenya amat besar. Bayangkan saja bagaimana Seraphim Mihawk berhadapan dengan Mihawk asli langsung. Namun jika World Government bersikeras menggunakan SSG sebagai daya tempur terbaru mereka menggantikan Shichibukai,
disukai. Lalu mengapa world government sekarang menargetkan Vegapunk untuk dimusnahkan? Bukankah dalam chapter ini kita melihat Vegapunk 01 Shaka dapat mengontrol dengan mudah Seraphim Jinbe agar tidak kembali bertarung melawan kelompok Nami? Bisa saja kan Vegapunk ini beralih sisi untuk bekerja dengan Dragon karena tampak pada percakapan aneh mereka diciptakan kemarin. Vegapunk dapat dan seharusnya mengontrol robot buatannya tersebut jika dia benar-benar secerdas yang dipikirkan semua orang. Kemudian lanjut, hal yang menarik juga untuk dibahas yakni hal yang mengejutkan pada chapter ini. Bagaimana Vegapunk mengatakan bahwa Pulau Egghead bukanlah pulau masa depan, melainkan pulau masa lalu. Ada kerajaan kuno di masa lalu yang mempunyai teknologi yang sekilas mirip dengan Pulau Egghead, atau bahkan punya teknologi yang lebih maju. Tentu saja perkataan dari Vegapunk ini mengarahkan kita pada kerajaan kuno yang dikatakan oleh Profesor Clover. Kerajaan ini dulunya menguasai dunia yang dikatakan luas dan juga kuat. Semua sejarahnya telah terhapus, bahkan namanya tetap menjadi rahasia. Kerajaan kuno ini adalah musuh 20 kerajaan yang sekarang menjadi pemerintahan dunia. Yips, seperti yang dikatakan oleh Profesor Clover. Mereka dihancurkan lebih dari 800 tahun yang lalu pada akhir abad kekosongan. Kemudian setelah kemenangan dari musuhnya, mereka membentuk aliansi untuk merebut kembali global dan mendirikan organisasi yang kita ketahui semua sekarang bernama Pemerintahan Dunia. Selain itu, kerajaan kuno adalah alasan sebenarnya pemerintahan dunia telah melarang untuk meneliti Poneglyph karena keberadaan dan gagasan kerajaan ini menghadirkan ancaman serius bagi pemerintahan dunia. Jadi tentunya pemerintahan dunia sangat amat takut dengan kerajaan ini dulu, sehingga mereka membentuk aliansi untuk menghancurkan dan menghilangkan kerajaan ini dari peta. Nah, apa yang pemerintahan sebenarnya takuti dari kerajaan kuno ini sudah terbukti di chapter ini. Vegapunk mengatakan bahwa kerajaan kuno terdahulu di 900 tahun yang lalu mempunyai teknologi yang benar-benar luar biasa canggih dan sangat kuat. Oleh sebab itulah, pemerintahan dunia takut akan hal tersebut hingga akhirnya mereka membentuk aliansi dengan tujuan menghancurkan kerajaan ini. Bagaimana tidak, salah satu contoh teknologi yang dimiliki oleh kerajaan ini yakni bernama Ancient Weapon atau senjata kuno. Poneglyph sejauh ini telah mengungkapkan informasi tentang 3 senjata kuno. Kerajaan ini pun langsung terlibat dalam pembuatan senjata yang sangat kuat ini. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa sebagai manusia, mereka mungkin telah maju secara signifikan dalam teknologi. Namun, tujuan yang dimaksudkan dari senjata-senjata ini serta mengapa kerajaan ini dibangun masih belum diketahui. Uniknya membahas tentang kerajaan kuno, ini pun mengingatkan kita lagi dengan nama Joy Boy. Mungkinkah Joy Boy ini memang adalah raja di kerajaan kuno terdahulu? Dia membangun semuanya dari awal dan menjadi pemimpin pada kerajaan ini. Menariknya, setelah kita tahu di chapter 1065 pada panel terakhir, Luffy dan kawan-kawannya di sana menemukan ada robot kuno yang sedang terbaring di sana. Robot itu begitu besar, layaknya raksasa dengan tanduk di bagian kepalanya. Mungkinkah kerajaan kuno terdahulu diisi oleh banyaknya ras raksasa yang ada di sana, seperti foreshadow di akhir chapter ini? Joy Boy juga dikaitkan dengan ras raksasa. Ini dipicu dengan adanya topi jerami raksasa yang berada di Mariejoa. Jadi itu kemungkinan besar adalah topi dari Joy Boy sebagai tanda petik mahkotanya. Sekarang jadi masuk akal kan mengapa Eiichiro Oda masih menyembunyikan 3 ras lagi yang masih belum dia utarakan. Nah, salah satu dari ketiga ras tersebut adalah ras raksasa, yang dimana Joy Boy masuk ke dalam ras itu. Ini pun juga menjelaskan mengapa arc Elbaf akan menjadi arc terakhir yang disimpan oleh Eiichiro Oda. Oda Sensei akan mengungkapkan segalanya tentang abad kekosongan dalam arc Elbaf ini. Ini pun juga sangat relevan dengan kasus pemerintahan dunia yang telah mencoba untuk menciptakan pasukan raksasa melalui gigantifikasi. Apa mungkin mereka sudah mengetahui kehebatan dan kekuatan dari pasukan raksasa yang dimiliki oleh kerajaan kuno terdahulu, sehingga mereka mencoba untuk membuat kloningan raksasa terkuat pada masa ini. Mungkin juga bahwa ras raksasa ini juga memiliki sub di dalamnya. Sub ini terbagi dalam beberapa tipe raksasa. Salah satu contohnya yang masuk adalah ras raksasa Oni dan juga ras raksasa robot. Jadi ini make sense dengan ras yang dimiliki oleh Kaido yang masih disembunyikan sampai saat ini oleh Eiichiro Oda. Padahal bisa saja kan pengungkapan hal ini ada di pertarungan Onigashima. Namun lagi-lagi Oda berusaha untuk belum mengungkapkan ras raksasa ataupun ras Oni ini kepada kita semua. Yips, jadi lagi-lagi relevan. Mengapa? Alasan dari Kaido sangat terobsesi dengan Joy Boy. Yips, alasannya karena mereka merupakan satu ras yang sama, yaitu ras raksasa.
Yep, jadi sekian saja ya menurut analisa Tamagon mengenai chapter 1065 ini. Mungkin dari kalian punya pendapat yang berbeda. Jadi langsung saja tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini. Dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.